warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya Muhammad Yusuf dari UPTD SD Negeri 1 Giri Klopomulyo dan rekan saya Agus Irawan dari UPTD SD Negeri 1 Balirejo. Dan rekan saya Nindi Asti Auliasani dari UPTD SD Negeri 1 Bumiharjo. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari coach, coaching, dan supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Pak Yusuf Sukri. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Oke, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya, betul. Ya, baik. Sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan tentang rubrik penilaian coaching. Ya, tentunya Bapak dalam proses coaching sudah memiliki kompetensi coach ya Pak ya, yang diantaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya harapkan ketika coaching nanti Bapak menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah tadi rubrik yang saya akan gunakan dalam proses Bapak coaching. Nah, sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak. Nah, dalam coaching ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Jadi Pak Yusuf, kompetensi yang akan saya kembangkan yang sesuai dengan alur kita tadi ya Pak Yusuf. Kemudian coaching yang akan saya kembangkan lebih lanjut itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi itu mana yang akan jadi fokus Bapak? Fokus saya hanya ada 1 Pak Yusuf, yakni mendengarkan secara aktif, mendengarkan aktif. Ya, baik. Memang benar ya Pak ya, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci kita dalam menggali coaching kita. Oke, pertanyaan terakhir tentang indikator ketercapaian. Nah, kira-kira tolak ukur yang seperti apa yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilan yang akan saya tuju yakni menggunakan alur kita dalam coaching, kemudian coaching saya sendiri bisa menemukan solusi dari letak permasalahan yang dapat menggali potensinya secara sadar. Tentunya coaching saya sendiri tersebut dapat memunculkan ide-idenya untuk mencari solusinya sendiri. Ya, baik. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan dapat tercapai ya Pak ya dalam proses coaching nanti, yaitu dengan alur cerita dan kemudian ide dari coaching dapat tergali secara menyeluruh gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Boleh kita silakan untuk coachingnya. Baik. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabar Bu Nindi? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Nindi. Oh iya Bu Nindi, bagaimana kegiatan sekolah hari ini Bu Nindi? Alhamdulillah kegiatan sekolah itu berjalan dengan lancar Pak. Namun ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Agus. Baik. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya Bu Nindi, menggali permasalahan. Adakah harapan yang akan Ibu Nindi harapkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita nih hari ini? Baik Pak, dari sesi curhat hari ini saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan di sekolah saya begitu Pak. Baik, mungkin Bu Nindi bisa menceritakan lebih detail lagi apa itu permasalahannya dan lebih dalam lagi lah istilahnya.
dalam menceritakan kegiatan di sekolah yang Ibu lakukan. Baik, jadi begini Pak, masalah di sekolah saya. Jadi peserta didik saya itu mereka kurang kesadaran diri dalam menjaga kebersihan sekolah. Jadi begini, di sekolah saya itu kan sudah ada kotak sampah di depan kelas masing-masing begitu ya Pak. Tetapi mereka masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga membuang sampah itu banyak berserakan terutama di selokan seperti itu Pak. Begitu. Mungkin adakah cara khusus ketika Ibu melihat hal demikian sebelum hal itu terjadi ataupun sesudah hal itu terjadi? Sebelumnya kami pada Dewan Guru sudah menghimbau kepada anak-anak untuk bisa menjaga kebersihan sekolah. Selain itu juga sudah dijadwalkan petugas piket, namun tetap ada saja Pak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, terutama pada saat jam istirahat. Jadi mereka itu habis makan jajan, sampahnya itu dibuang ke selokan, yang seperti itu Pak. Gitu. Setelah Ibu melihat anak membuang sampah sembarangan, untuk supaya bersih nih ya Bu Nindi, harus diapakan? Mungkin saya berpikir langkah yang akan saya lakukan begitu ya Pak. Selanjutnya saya ingin lebih mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih mengerti tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih lingkungan sekolah. Coba nih Bu Nindi kita lihat lagi ya Bu Nindi. Kalau kita ukur dari skala prioritas nih ya, dari skala 1 hingga skala 10, siswanya Bu Nindi ini atau anak-anak murid ya, anak murid dari Bu Nindi ini sudah mencapai tingkatan level keberapa nih dalam hal kebersihan lingkungan, terutama di kelas? Pada saat ini tingkat kesadaran peserta didik tentang kebersihan sekolah itu ada pada level 6 Pak. Masih level 6 ya Bu? Iya Pak. Oke, lalu adakah suatu harapan anak-anak tersebut dapat meningkat ke level berapa gitu ya harapan ini? Itu bisa ya Bu ya? Tentu saja bisa Pak. Level ini bisa meningkat jika anak-anak lebih sadar tentang pentingnya kebersihan sekolah. Ini bisa meningkat Pak. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tingkatan level tersebut Bu? Jadi begini Pak, saya sekarang sedang berpikir untuk meningkatkan level tersebut. Yang pertama, saya kan tadi bilang untuk ingin lebih mengedukasi anak-anak agar lebih sadar tentang pentingnya kebersihan sekolah. Yang pertama saya ingin menghadap kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya supaya kita lebih bisa mengedukasi anak-anak ini dengan program-program yang bisa saya lakukan, tentunya dengan dukungan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Oke, seperti apa Bu ya? Contoh kegiatannya yaitu yang pertama, setelah saya meminta izin kepada kepala sekolah dan mengajarkan sejawat, saya ingin memberikan anak-anak edukasi tentang video yang berisi tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, setelah itu saya mengajak anak-anak untuk membuat poster tentang kebersihan sekolah yang nantinya akan ditempel di mading sekolah. Nah, dengan seperti itu nanti anak-anak akan terus teringat dan melihat apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka lihat di video dan apa yang sudah mereka buat yang mereka tempel di mading, sehingga mereka nanti kalau membuat sampah sembarangan itu teringat, oh kemarin saya sudah membuat poster nih tentang menjaga kebersihan, jadi malu dong kalau saya masih buang sampah sembarangan, gitu Pak, rencananya Pak. Ya, sekali ya Bu Nindi ya, bagus sih Bu.
terapkan ya Bu ya, jelas. Iya, Pak. Oh iya Bu, dukungan apa yang akan Ibu butuhkan untuk mencapai suatu keberhasilan dari kegiatan ini? Dukungannya tentu yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah, ketika kepala sekolah mendukung tentang program saya, tentu selanjutnya adalah dukungan dari rekan sejawat, Pak. Jika saya, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah ini kita kompak dalam program tentang pemberdayaan sekolah, maka semuanya akan terrealisasikan dengan baik. Dari kegiatan kita hari ini nih, mungkin ada yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan ini. Yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan ini mungkin ada ya Bu ya. Mungkin bisa Ibu simpulkan. Baik Pak, tadi kan awalnya saya bingung nih Pak ya tentang permasalahan peserta didik saya yang kurangnya kesadaran diri mereka tentang kebersihan sekolah. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya jadi berpikir tentang solusinya, yaitu saya harus membuat program baru. Kemudian saya juga berpikir untuk bisa lebih berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bisa merealisasikan kegiatan lingkungan yang bersih. Oh iya Bu, berapa lama ketika Ibu mempersiapkan diri ini yang Ibu butuhkan itu? Dan kemudian solusi untuk mengatasi kendala jika ada ditemukan kendala. Baik, yang pertama tentunya saya akan menghadap kepala sekolah dulu. Setelah itu nanti pastinya kan Bapak kepala sekolah akan mengkomunikasikan ini kepada seluruh rekan sejawat. Kemudian saya juga butuh mempersiapkan untuk memilih video yang tepat. Setelah itu saya juga perlu mengumpulkan media-media seperti kaplot, alat tulis dan lainnya untuk bisa menjadikan anak-anak membuat poster. Jadi kurang lebih waktunya itu sekitar seminggu lah Pak. Baik, waktunya seminggu ya Bu ya. Iya. Lalu kapan Ibu mulai menerapkan aturan yang seperti ini? Saya akan konfirmasikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Jika beliau bisa secepatnya mengkomunikasikan ini kepada seluruh rekan dewan dulu, maka akan segera terrealisasi Pak. Baik, alhamdulillah kita sudah melalui sesi ngobrol panjang ya Bu ya, dari awal hingga akhir, dan ternyata dari ngobrol kita itu tadi kita mendapatkan pelajaran ya Bu ya, ini yang dapat solusi. Dan saya pun ketika kita ngobrol ada bagian-bagian yang menurut saya mengerti, sehingga saya juga dapat mempelajari dari kegiatan ngobrol kita hari ini. Ngobrol kita hari ini merupakan ngobrol yang seru ya Bu ya. Iya Pak. Mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, progresnya seperti apa yang akan kita capai, dan bagaimana hasilnya mungkin kita bisa ngobrol lagi. Dan ini merupakan obrolan yang menarik menurut saya. Dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya Bu Windy. Saya ini pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah coaching? Perasaan saya sudah lebih lega Pak, karena saya sudah melaksanakan coaching tadi secara maksimal, dan alhamdulillah dari kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan coaching yang telah Bapak lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Bapak capai? Yang sudah saya lakukan dari kegiatan coaching, indikator yang ingin saya capai tentunya sejalan dengan alur kita Bapak. Kemudian saya fokuskan coaching terutama dalam teknik yang kedua, mendengarkan
suportif terhadap coaching, dan alhamdulillah ketika saya coaching tadi sudah saya lakukan, dan dari kegiatan mendengarkan aktif saya dapat memahami ungkapan-ungkapan yang disampaikan dari coach, dan coach juga dapat memunculkan potensinya sendiri. Oke, baik, bagus. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini? Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni tentu sesuai dengan alur tirta. Saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi, Pak, karena pengetahuan saya mungkin hanya sebatas pengetahuan dasar, dan ingin saya kembangkan lebih lanjut agar saya terbiasa melakukan coaching, dan tentunya dengan cara melalui pelatihan. Setelah saya mendapatkan ilmu coaching secara maksimal, baru saya kembangkan lagi kepada rekan sejawat saya dan kepada murid-murid saya, dan insya Allah nanti akan menjadi kebermanfaatan untuk warga sekolah saya. Oke, baik. Setelah coaching yang Bapak lakukan, ada beberapa catatan dari saya terkait alur Bapak dalam coaching sudah bagus, sudah melaksanakan alur coaching dengan alur tirta. Selanjutnya Bapak juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching dapat menggali, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, baik Bapak, alhamdulillah semoga kompetensi Bapak soal coaching ini dapat meningkat ya, sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih Pak atas saran-saran dan pertanyaan untuk saya. Insya Allah